Profesor Yusuf, saya kelas 6C. Hari ini saya ingin tentang tokoh Alkitab yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus itu nama aslinya itu adalah Simon. Kata Petrus itu ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Dari terjemah Yunani itu kata Petrus itu atau dari kata keva dari bahasa Arab itu artinya itu batu padas atau batu karang. Simon Petrus dilahirkan di Betsaida. Jadi Yakobus, Yohanes, dan Simon Petrus itu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi mungkin sekali jika Simon Petrus itu meninggalkan tinggal dan bekerja sebagai nelayan di Kapernaum. Saat di Kapernaum, dia dan Andreas itu ketemu dengan Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saat menjadi pengikut Tuhan Yesus, Simon Petrus ini itu meninggal beberapa dari kehidupannya, seperti jalan penunggangnya, mata pencahariannya, kayak pekerjaannya gitu. Habis itu keluarga dan mertuanya yang sakit-sakitan. Dan Simon Petrus itu murid yang paling banyak mengungkapkan dirinya daripada murid yang lain. Dia itu memiliki sifat alami yang amat menarik, dan apalagi ditambah anugerah rohani dan didikan Tuhan Yesus yang membuat banyak orang terpikat. Dia tuh memiliki satu sifat dalam modalnya itu yang kayak sifat yang kalau dia tuh bertindak itu berpikir cepat, tidak suka berpikir dalam-dalam, tidak suka mengikuti gaya atau kepribadian orang lain, yang dimana dia tuh orangnya tuh setia kan. Habis itu kalau misalnya itu orangnya tuh nggak ragu-ragu gitu, berani. Jadi itu kayak sifat modal kepimpinannya untuk menjadi pemimpin gitu. Keaslian miliknya itu memiliki satu modal untuk jadi pemimpin yang sejati. Ia adalah seorang yang tidak suka berpikir dan tidak suka marah-marah. Cepat yang dikuasai oleh dorongan. Dalam Alkitab, dalam beberapa peristiwa di Alkitab ada ditulis gitu, yaitu kalau dia tuh pernah mau berjalan di atas air dan sedikit berhasil untuk mendapati Yesus, pernah membangun 3 kemah di atas pergunungan untuk untuk Tuhan Yesus, Nabi Elia, Musa, dan dirinya. Habis itu dia pernah Tuhan Yesus mau berjalan di atas air dan sedikit berhasil untuk mendapati Yesus, pernah membangun 3 kemah di atas pergunungan untuk untuk Tuhan Yesus, Nabi Elia, Musa, dan dirinya. Habis itu dia pernah Tuhan Yesus tuh membasuh kakinya, cuma dia tuh gak mau, dia tuh menyombongkan kesetiaannya. Dia juga pernah membela Tuhan Yesus dengan memotong telinga prajurit yang bernama Malkus dengan pedang. Habis itu dia tuh pernah kayak si Yohanes yang ragu-ragu itu, dia tuh gak mau, dia gak ragu-ragu, dia langsung kayak ke tempat kuburannya Tuhan Yesus. Saat tahu Tuhan Yesus tuh berdiri di pantai, dia tuh memakai jubahnya gitu kan. Habis itu ada lagi peristiwa lagi, tapi kayak karena tidak sama menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Tuhannya. Lalu terjun ke danau, dia langsung terjun ke danau karena nggak sabar lagi untuk ketemu Tuhan Yesus. Setelah Pentakosta atau kebangkitan Tuhan Yesus, ia menyatakan dirinya secara khusus kepada Petrus. Di samping itu, Tuhan Yesus membutuhkan waktu tersendiri memulihkan Simon Petrus. Pemulihan ini karena Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali kan, sebelum air berkokok nggak salah. Perubahan besar dalam diri Simon Petrus ketika Pentakosta, ia berdiri mewakili para murid dan berkhotbah kepada orang-orang. Di Yerusalem pada perkembangan kemudian, Simon Petrus menjadi salah satu pemimpin di gereja mula-mula gitu. Dia tuh kayak pemimpin di gereja berarti. Dalam kurun waktu yang cukup lama, ia berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jemaat atau gereja mula-mula. Sejarah atau juga tradisi gereja menunjukkan bahwa Simon Petrus melakukan pelayanan sampai masa tuanya, sampai akhir hayatnya. Dia tuh memberitakan Injil sampai di akhir ayatnya tuh dia tuh
Dia tuh menjadi martir, yaitu mati dengan kayu salib, kepalanya tuh ke bawah oleh Kaisar Nero pada tahun 64 sampai 67 Masehi gitu. Jadi Simon, yang bisa kita disimpulkan dari Simon Petrus tuh, dia tuh memiliki kehidupan yang sangat setia sampai dia tuh rela mati di kayu salib yang kebalik gitu kan. Jadi kalau bisa kita tuh meneladani sifat Simon Petrus gitu sebagai setia pengikut Tuhan Yesus kan. Ya gitulah dari saya ya. Walaupun tadi debat teks, sorry ya, Miss. Thank you semuanya.